Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Yuk kita saksikan tayangan tantangan minggu kemarin. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah manusia yang dibentuk. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Shalom. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Amin. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Malam minggu ini diambil dari Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kiriman tantangannya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu? Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Salam sehat dalam lindungan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk bertemu dalam ibadah minggu ini melalui kanal YouTube GKE Sampit. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu keempat di bulan Januari tahun 2022. Kakak sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Kakak yakin adik-adik semua dalam kondisi yang sehat karena Tuhan Yesus sudah memelihara kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan pasti cukupkan.
Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Duduk manis, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bertemu bersama-sama untuk bersekolah minggu. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami sehingga kami selalu menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita memuji Tuhan ya dari Kidung Jemaat 21. Hari Minggu, hari yang mulia. Nah, adik-adik, benar sekali kan lagu tadi? Hari Minggu itu hari yang mulia, yang membawa rasa bahagia. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang membawa nikmat di hati untuk menghilangkan rasa sedih. Jadi, jangan ada yang sedih lagi ya. Adik-adik yang terkasih, pada ibadah minggu yang lalu, kita belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia yang pertama yaitu Adam. Kemudian ada Hawa dengan cara yang luar biasa dan sempurna. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk memiliki anak-anak yang akan memelihara bumi. Kita bersyukur karena kita pun adalah anak-anak yang telah Tuhan ciptakan melewati orang tua kita. Karena itu patutlah kita semua berlaku baik di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih tentang cerita Adam dan Hawa. Kita memuji Tuhan dulu ya dengan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang.
Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini berdasarkan kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 di bawah perikop kisah kejatuhan manusia dengan tema Aku telah berdosa. Dan pada pagi ini telah hadir bersama kita Kakak Pendeta Nike Anggreni. Kita sapa dulu ya. Salam, selamat pagi Kakak Pendeta Nike. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Apa kabar Kak Pendeta Nike? Puji Tuhan, kabar saya baik, Kak Endang. Nah, bagaimana dan adik-adik semua? Tentu dalam keadaan sehat dan baik ya. Firman Tuhan kita pagi ini ada dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, kisah kejatuhan manusia. Dan temanya, Aku telah berdosa. Adik-adik, tentu ada banyak pertanyaan seputaran tentang dosa. Untuk itu, mari kita tanyakan pada Kakak Pendeta Nike. Kak Pendeta, apa sih yang dimaksud dengan dosa itu? Baik, dosa adalah tindakan manusia, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan yang lain, yaitu menyimpang dan melawan akan kehendak Allah. Dan dosa juga sesuatu yang tidak diterima oleh Allah dan umat manusia. Semula dosa itu terjadi di sebuah tempat yang bernama Eden. Eden adalah sebuah taman yang indah yang dibuat Tuhan secara khusus bagi manusia, supaya manusia dapat hidup menikmati berkat Allah. Nah, manusia yang pertama yakni Adam dan Hawa. Mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk memelihara taman tersebut dan berbahagia di sana. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, mereka ini mengalami persekutuan yang baik dengan Tuhan Allah. Mereka dapat mendengar dan berbicara kepada Tuhan secara langsung. Dan manusia tidak memakai pakaian, tetapi mereka tidak merasa malu. Karena saat itu tidak ada dosa di dunia ini. Dan mereka berjalan di taman dan dapat berbicara dengan Tuhan Allah. Wow, senang sekali ya Kakak Pendeta. Mereka bisa bicara langsung dengan Tuhan Allah. Tapi Kak Pendeta, bagaimana manusia dalam hal ini Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Nah, kejatuhan manusia di dalam dosa itu karena manusia tidak taat terhadap Tuhan Allah. Dan manusia lebih mendengar akan suara iblis daripada suara Tuhan. Nah, suatu ketika si iblis datang dalam rupa ular. Ia menggoda Hawa agar tidak menaati perintah Tuhan Allah. Iblis berkata, apakah Allah benar melarang kamu untuk makan buah dari pohon pengetahuan di taman ini? Nah, ini adalah cara iblis untuk menggoda manusia. Iblis mencoba mempengaruhi cara berpikir manusia dan menyerang manusia melewati keinginannya. Ketika iblis menggoda Hawa, Hawa mencoba melawannya dengan mengatakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Hawa berkata, Allah mengatakan kepada kami bahwa kami bisa memakan buah dari pohon manapun, kecuali pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan mengatakan kepada kami, jika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Adik-adik, kakak ingin memberitahukan bahwa iblis bisa datang kapan saja untuk merayu, membujuk, dan menggoda kita. Dan saat berada dalam keadaan seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk kita berkata tidak kepada rayuan si jahat. Berbagai macam cara iblis lakukan agar manusia mengikuti kehendaknya. Sama seperti yang dilakukannya kepada Hawa. Iblis merayunya. Hei
saya mau katakan sesuatu. Itu tidak benar. Kamu tidak akan mati. Allah tahu bahwa kamu akan memahami segala hal seperti Dia. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kakak Pendeta, ini ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan yang ketiga ya. Apakah yang membuat manusia itu menyukai untuk berbuat dosa? Oke, baik. Hal yang membuat manusia menjadi tergoda adalah Hawa itu melihat buah terlarang itu baik, sedap, dan enak mungkin untuk dimakan. Nah, sesuatu yang menyenangkan dan Hawa ingin memperoleh pengertian. Dan Adam dan Hawa pun tidak dipaksa untuk memakan buah itu dan tidak menaati Allah. Kakak Pendeta, apakah yang terjadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa? Baik, ada beberapa hal yang terjadi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Pertama, manusia merasa malu dan takut. Karena sebelumnya keadaan manusia itu telanjang dan tidak merasa malu. Nah, karena belum ada dosa di dunia, pikiran dan hati manusia bersih. Dan manusia menjadi takut sehingga menjauh dari Tuhan Allah. Yang kedua, itu manusia berusaha untuk menolong dirinya karena telah berbuat salah. Sama seperti Adam dan Hawa yang mencari dedaunan untuk dijadikan pakaian mereka karena merasa malu. Dan yang ketiga, manusia saling menyalahkan. Pada saat Tuhan melangkah di Taman Eden dan mencari Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Yuk adik-adik, kita lihat dialog mereka ya. Antara Tuhan, Adam, dan juga Hawa. Adik-adik, kita ikuti ya dialognya. Kakak berperan sebagai Tuhan dan Eki sebagai Adam, kemudian Kasih sebagai Hawa. Kita mulai ya. Adam, di mana engkau? Tuhan, aku takut. Karena aku telanjang, aku bersembunyi. Siapa yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan buah yang kuperintahkan untuk tidak engkau makan? Tuhan, Engkau telah memberikan kepadaku perempuan ini. Dialah yang memberikan padaku buah itu. Hawa, apa yang telah engkau lakukan? Tuhan, aku telah digoda oleh ular dan dia telah menipu aku. Kakak Pendeta, ada lagi nih pertanyaan dari adik-adik. Apa akibatnya kalau kita berbuat dosa? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu tidak hanya berdampak bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi semua keturunannya. Penghukuman Tuhan karena ketidaktaatan tersebut itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada iblis. Terkutuklah engkau. Engkau akan melata dengan perutmu dan makan debu tanah. Engkau dan perempuan ini akan saling membenci. Dan anak-anakmu dan anak-anaknya akan selalu bermusuhan. Keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu. Dan engkau akan melukai tumitnya. Dan Tuhan juga berkata kepada Hawa, aku akan buat engkau merasakan sakit yang teramat sangat saat engkau melahirkan. Tetapi engkau tetap bergairah kepada suamimu. Dan suamimu memerintah atas engkau. Dan Tuhan juga berkata kepada Adam, engkau lebih mendengarkan istrimu
dan tidak mentaati aku. Mulai sekarang tanah ini terkutuk dan engkau harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan. Kemudian engkau akan mati dan tubuhmu akan kembali menjadi tanah. Adik-adik tercinta, selanjutnya Allah memberikan hukuman kepada manusia yang tidak mentaati perintahnya dan lebih menuruti keinginan hati serta tidak berani menolak godaan dari si jahat. Tuhan Allah berkata, sekarang karena manusia telah menjadi sama seperti kita dengan mengetahui yang baik dan yang jahat, mereka tidak diperbolehkan untuk makan buah dari pohon kehidupan dan hidup selamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir Adam dan Hawa dari taman yang indah itu. Allah menempatkan malaikat-malaikat yang kuat di pintu masuk ke taman itu, supaya tidak ada seorang pun bisa memakan pohon kehidupan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri untuk perbincangan kita pagi ini, Kakak Pendeta Nike akan berdoa dengan kita. Baik, mari kita berdoa ya, adik-adik terkasih. Lipat tangannya, tutup mata, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Meski kami adalah umat manusia yang berdosa, namun Bapa sangat mengasihi kami. Terbukti Engkau hadir melalui Putramu Yesus Kristus. Di dalam Dia kami menemukan pengampunan. Di dalam Dia kami menemukan keselamatan. Karena itu Bapa, tuntunlah kami untuk boleh menjadi anak-anak yang setia. Anak-anak yang takut, taat kepada Tuhan. Sembari hidup kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami anak-anak yang bersinar, yang selalu hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa, terpujilah Engkau. Inilah doa dan pinta kami yang kami alaskan pada Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah perbincangan kita dengan Kakak Pendeta Nike. Hari ini kita telah belajar bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu semua manusia berdosa terhadap Tuhan. Godaan untuk berbuat dosa senantiasa ada. Oleh karena itu, kita harus punya keberanian untuk berkata tidak kepada perbuatan dosa dan setiap hari hidup dengan cara yang berbeda. Dan ayat hafalan kita hari ini dari Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita ulang sekali lagi ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu
dan engkau akan meremukkan tumitnya. Untuk tantangannya, kakak minta adik-adik buat video yel-yel dan gerakan yang terbaik. Aku berani tampil beda. Kakak ulang, buat video yel-yel dan gerakan yang terbaik. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Jangan lupa kirim ke nomor Kak Endang di bawah ini. Bagaimana cerita tadi adik-adik? Hari ini kita belajar dari kehidupan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka sangat mudah sekali digoda oleh iblis. Sehingga mereka melanggar perintah Tuhan dan menjadi tidak taat lagi. Akibatnya mereka dihukum dan diusir dari tempat yang indah itu. Dosa dan kesalahan selalu mendatangkan kesulitan. Karena itu jadilah anak-anak yang taat dan patuh akan perintah Tuhan. Nah, salah satu cara menunjukkan ketaatan itu adalah dengan memberikan persembahan. Hal itu bukan berarti Tuhan kekurangan, tapi sebagai wujud penyerahan diri kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan memberikan persembahan melalui amplop yang telah disediakan di gereja Eka Sinta. Adik-adik dapat meminta bantuan papa, mama, atau orang dewasa lainnya untuk mengantarkan dan jangan lupa untuk meminta tolong dan juga terima kasih. Atau bisa juga melewati kode QRIS di bawah ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, kembali kakak ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan dengan judul Aku Inilah Anak Allah. Ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berdusta, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kita dinyatakan dalam pengasihan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ingat ya, godaan untuk berbuat dosa itu senantiasa selalu ada. Oleh karena itu, kita harus punya keberanian untuk berkata tidak kepada perbuatan dosa. Seperti lagu tadi, aku ini adalah anak Allah. Katakan tidak untuk dosa. I love Jesus and Jesus love you.